bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had. If we ever broke up. If we ever broke up, I'd call your dad and tell him all the shittiest of things you said. If we ever broke up. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam kebajikan dan salam Harmoni. Di sini kami kelompok 3 akan membuat video pelajaran terkait materi semafor dan Morse. Baik, sebelum memulai video pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Mulai dari saya sendiri, Ustaz Dewa Sikadat Mika dengan NIM 211031357 dan rekan saya. Saya Ketut Purnama Yanti dengan NIM 2111031106. Saya Ketut Ella Septiani Konika Dewi dengan NIM 2111031455. Saya Komaraan Sanise dengan NIM 211031528. Saya Pemanggilan Mulyani dengan NIM 2111031111. Dan saya Ketut Risa Intania dengan NIM 2111031109. Mari kita saksikan video pembelajaran yang kami buat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari sandi Morse. Sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna rahasia atau menyembunyikan. Sedangkan arti sandi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan rahasia atau kode. Jadi, sandi pramuka merupakan tulisan dengan huruf yang akan sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Sandi Morse adalah suatu sandi yang diterapkan dengan menggunakan sebuah sistem representasi huruf dan angka serta tanda baca sinyal. Kemudian menggunakan sinyal simbol titik dan garis yang disusun sebagai karakter-karakter tertentu. Dalam sandi pramuka, kode Morse ini dipelajari sebagai salah satu bentuk keterampilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti merupakan titik dan garis sebagai pengganti huruf, angka, dan tanda baca yang dipakai pada pengiriman dan penerimaan telekomunikasi. Sandi ini dapat dikatakan sebagai suatu media yang bisa digunakan untuk melakukan komunikasi meskipun dilakukan dengan cara yang terbilang tradisional. Di awal kemunculannya, gambar sandi Morse diperkirakan baru ada sekitar abad ke-20 atau di masa telegraf mulai ditemukan. Karena itu, sandi dan telegraf berbentuk Morse dapat dibilang tak bisa dilepaskan. Saat sandi atau kode dikirim lewat telegraf menjadi satu media komunikasi yang jangkauannya cukup luas dan cepat. Di Indonesia, penggunaan sandi Morse berkembang di radio non-pemerintah dan juga militer. Pada tahun 1970-an, kode Morse sudah tidak digunakan lagi untuk komunikasi Angkatan Laut Internasional karena digantikan oleh sistem GMDSS yang menggunakan satelit. Morse wafat di New York pada 2 April 1872 karena penyakit pneumonia. Ia wafat menjelang ulang tahunnya yang ke-81. Walaupun sekarang telegraf sudah jarang untuk digunakan lagi, namun penemuannya ini memiliki pengaruh besar dalam dunia komunikasi. Sandi Morse dianggap lebih efektif karena bisa ditransmisikan ke dalam bentuk detak sinyal elektrik di telegraf ataupun sinyal mekanik, serta bisa juga dalam bentuk visual seperti cahaya.
Nah, jadi selain melalui telegraf, sandi Morse banyak digunakan di berbagai media lain seperti senter, asap, dan lain sebagainya. Namun, sandi Morse temuan Samuel ini masih dirasa kurang praktis untuk digunakan dalam skala internasional. Maka pada tahun 1851, sebuah konferensi di Eropa, tepatnya di Berlin, merumuskan ulang rumus sandi Morse dan kita gunakan sampai sekarang formulanya. Dalam rumusan baru ini, semua panjang garisnya sama dan tidak ada spasi penghubung dalam rumusan satu karakter. Jadi jauh lebih mudah untuk diingat. Nah, jadi itu merupakan sejarah dari sandi Morse.
Dalam pendidikan kepramukaan, terdapat adanya pendidikan mengenai kode-kode atau biasa disebut dengan sandi. Nah, salah satu sandi dalam pendidikan kepramukaan adalah sandi semapur. Semapur dalam kegiatan pramuka sangat penting diketahui oleh anggota pramuka. Tujuannya agar anggota pramuka tetap dapat berkomunikasi walaupun dari jarak yang cukup jauh, meski sedang berada di kemah atau wilayah yang susah sinyal seperti di desa terpencil ataupun gunung. Nah, semapur ini pada awalnya diciptakan oleh seorang insinyur yang berasal dari Perancis yang bernama Claude Cape pada tahun 1790. Nah, kalian tahu tidak? Dulu tujuan diciptakannya semapur ini yaitu untuk kepentingan komunikasi militer, sehingga anggota militer dapat berkomunikasi walaupun dari jarak yang cukup jauh. Pada saat itu, semapur awalnya tidak menggunakan bendera seperti saat ini, tetapi hanya menggunakan kayu yang memiliki ukuran besar dan memiliki bentuk yang menyerupai lengan. Nah, pada abad ke-19, semapur ini dianggap sebagai sebuah metode yang banyak diadopsi sebagai suatu metode dalam komunikasi antar kapal. Ketika Perang Dunia I terjadi juga, semapur masih sering digunakan dengan alasan karena komunikasi melalui telepon ataupun radio kemungkinan lebih gampang untuk disadap oleh musuh, sedangkan semapur ini tidak mudah disadap dan tidak bisa disadap. Nah, tidak hanya itu, penggunaan semapur ini juga dianggap sebagai metode komunikasi yang lebih simpel dan dapat dipergunakan ketika kondisi kesulitan sinyal. Nah, sebagai anggota pramuka, kalian juga harus mengetahui pengertian dari semapur ini. Nah, semapur merupakan metode yang biasanya digunakan dalam mengirim serta menerima pesan atau sinyal dengan menggunakan alat-alat yang cukup sederhana, seperti bendera, batang pohon, hingga tangan kosong sekalipun. Namun saat ini, alat-alat tersebut telah diganti menjadi bendera yang dikenal dengan bendera semapur. Nah, pengiriman sinyal tersebut biasanya melalui sandi-sandi dengan menggunakan dua buah bendera semapur yang masing-masing benderanya berukuran 45 cm dikali 45 cm dengan bentuk persegi dan terdiri dari dua warna, yaitu warna merah dan kuning, sehingga penerima informasi dapat membacanya dengan jelas melalui posisi bendera yang diberikan. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat semapur. Semapur bermanfaat sebagai salah satu cara untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Tujuannya supaya anggota pramuka tetap bisa berkomunikasi dari jarak jauh meskipun sedang berkemah di tempat yang susah sinyal, seperti di gunung atau di desa terpencil. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat utama dari penggunaan semapur. Yang pertama yaitu komunikasi tanpa alat modern. Salah satu manfaat utama penggunaan semapur adalah bentuk komunikasi yang tidak memerlukan perangkat modern lagi seperti ponsel atau radio. Dalam hal ini, semapur akan mengajarkan anak-anak keterampilan komunikasi yang mendasar tanpa bergantung pada teknologi. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan visual. Praktik semapur melibatkan penggunaan bendera atau tangan dalam pola-pola tertentu untuk mengirim pesan. Selain itu, semapur juga dapat mengembangkan keterampilan visual, koordinasi mata,
kematangan dan ketelitian dalam mengidentifikasi gerakan dan simbol. Yang ketiga yaitu kemampuan komunikasi darurat. Pengajaran semapur sangat bermanfaat dalam situasi darurat ketika perangkat komunikasi modern tidak tersedia atau tidak berfungsi. Misalnya dalam kegiatan luar ruangan atau berkemah, pemahaman semapur dapat membantu anggota pramuka untuk berkomunikasi jika mereka terpisah dari kelompok mereka. Yang keempat yaitu kemampuan navigasi. Semapur juga dapat digunakan dalam konteks navigasi. Misalnya, penggunaan semapur dapat membantu anggota pramuka untuk berkomunikasi dalam perjalanan, seperti menunjukkan arah atau mengidentifikasi lokasi tertentu kepada anggota kelompok lain. Yang kelima yaitu keterampilan tim. Kegiatan yang melibatkan semapur dapat membantu dalam pengembangan keterampilan kerjasama dan komunikasi dalam tim. Anggota kelompok harus bekerja sama untuk mengirimkan dan menerima pesan semapur dengan benar. Dan yang terakhir yaitu kegiatan edukatif. Semapur dapat digunakan dalam kegiatan pendidikan dan permainan yang melibatkan pemecahan masalah dan komunikasi. Semapur juga bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk mengajarkan prinsip-prinsip komunikasi kepada anggota pramuka. Dengan demikian, semapur dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi pengembangan keterampilan komunikasi, kerjasama, edukatif, dan navigasi dalam konteks pramuka. Semapur merupakan sebuah sistem komunikasi visual yang menggunakan bendera, lampu, atau tangan untuk mengirim pesan antara dua atau lebih pengamat yang berjarak jauh. Nah, dalam hal ini terdapat prinsip-prinsip dasar dari semapur yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu dua proses yang saling berkaitan atau menentukan proses lain dengan memanfaatkan suatu sinyal-sinyal. Nah, yang kedua yaitu sebuah proses akan dihentikan oleh proses cara lain. memegang tongkat bendera yaitu pertama-tama tongkat dipegang dengan tangan, jari telunjuk lurus, tidak ikut menggenggam tongkat. Nah, ini untuk menjaga agar posisi tongkat segaris lurus dengan tangan kita. Bertipe integer yang diakses oleh dua operasi atomik standar yaitu weight and signal. Nah, yang keempat yaitu terdapat dua operasi terhadap semapur yaitu down and up. Nama aslinya itu P dan V.
Jungle.